Seperti ini saya akan memberitahukan cara penyetelan Exatectus ya, dimana Exatectus ini tipenya 640 heavy duty punya. Di sini saya pilih warna hitam. Pada prinsipnya semua Exatectus itu penyetelannya sama. Mereka menggunakan 3 dimensi. Jadi penyetelan X dan Y dan Z. Jadi tiga arah. Saya pasang dulu ya bentar ya. Perlu diketahui di sini, kalau dilihat ya, sini tulisan door dan sini nggak ada apa-apa. Nah, di bagian door ini dipasang di bagian daun pintu. Nah, sedangkan yang sebelah ini itu di kusen, oke? Nah, sini saya ada papan contoh. Yang selembar ini ya daun pintu ya. Oke, pasang dulu. Bobokannya memang udah ada di sana. Dikit. Ini hanya papan contoh, tolong jangan dicontoh untuk pemasangannya ya, karena yang diutamakan itu pasangnya di kusennya dulu, baru daun pintu. Kalau pemasangan yang sebenarnya ya, itu di kusen dulu baru di daun pintu. Nah, ini sekarang yang ke kusennya. Oke, udah selesai dipasang ya. Nah, ini ketika awal pemasangan itu maksud saya baut yang ini baut dasar di pabrik itu semuanya kendor. Tolong diperhatiin. Masalahnya ketika udah dipasang, si aplikator atau tukang ini harus nyetel semua baut ini, dikencengin semua. Oke. Sekarang saya pengen kasih tahu cara penyetelan 3D ya. Penyetelan yang biasanya ada setelan 3D itu di semua Tectus ya. Oke, angle-nya udah bagus ya. Oke. Kalian perhatiin ya. Ini kondisi pintu tertutup. Ini tapak depan ya. Bukanya ke sana, tapak depan. Untuk penyetelannya pintu dibuka dulu. Buka sampai full. Kalau udah full, lalu lihatnya dari arah sini. Mata lihatnya kemari. Sana ya. Ini tapaknya begini ya. Nah, untuk penyetelan katakanlah si pintunya celah bawahnya dia kena lantai. Katakanlah pintunya itu begitu dibuka kena lantai, bagian bawahnya, bagian biasanya sini ya, kena lantai. Nah, apa yang perlu di setel? Nih,
Sini kan rumit nih, banyak baut. Jangan dilepas semua. Ada beberapa yang cukup hanya kendorkan, camkan baik-baik, dikendorkan. Setelah penyetelan dikencangkan kembali. Jangan dilepas semua, lepas pintu orang ntar. Ya, yang oke, yang tadi ya, kembali buat naik kan. Untuk naik, perlu perhatiin dua baut ini ya. 1, 2. Angle-nya udah bener belum? Oh, udah. 1, 2. Ketika pintunya arah bukanya demikian nih, bagian atasnya ini kendorin dulu, kendorin ya. Dilepas juga nggak apa-apa, yang penting ingat dipasang lagi. Oh, untuk kasus ini saya lepas saya biar nanti saya nerangin lebih gampang. Lalu bawahnya jangan dilepas, kendorin 3 putaran, udah selesai, udah. Lalu nih, yang ini ya, bukan yang dekat ini, yang dekat ini nanti. Ini 1, 2, 3, 4. Itu kendorin. Kalau dari pabrik itu biasanya dikencengin dikit atau mungkin ngasal. Kendorin 1, udah cukup 1 aja. 1. Ingat, tahu kan cara kendorin baut? Putarnya kemana? Ke atas ke bawah ya, atau ke kiri ke kanan. Kalau udah kendor semua, kan pintunya ini kena nih, bagian bawahnya saya putarnya kemana? Bukan ke kiri, kita kencengin ke arah kanan. Oke, sebelum ini dah saya kasih gap ya, tuh. Ini bagian ini ya, bagian daun pintu. Saya putar yang ini ya, tadi kan udah lepas nih bagian bawahnya. Putar ke kanan 1, 2, 3 sampai ke ujung ini. Terus. Oke, kira cukup. Sekarang saya perlihatkan bagian bawahnya ya. Tuh, udah berubah kan? Tuh. Ya, ini udah jalan. Teoritis si pintunya itu udah naik sih. Bentar ya. Ini sebagai gambaran aja ya, ini level lantai lah katakanlah. Tuh kelihatan kan? Tuh oke. Kalau nggak percaya, tombol itu yang saya tekan, tombol lagi baut tadi yang saya putar nih ya, saya pakain langsung dari dekat. Perhatiin ininya ya, jangan perhatiin ini baut, perhatiin pintunya, karena dia kan berat kan dia pasti turun. Come on, fokus. Turun tuh. Oke, udah turun. Loh kok mana mas, katanya turun mas, kok nggak turun? Sabar, nih lihat ya, yang segitiga tadi yang saya lepas, ini yang atas nih, pasang. Dan kali ini tugas dia itu menekan ke bawah, pintunya ditekan ke bawah. Yang saya putar bagian atas nih ya, ke arah kanan nih, yang atas nih saya putar ke kanan. Tuh, dia turun kan? Tuh lagi, tuh sampai habis. Saya kira cukup ya. Kalau udah selesai penyetelan, naik turun, kencangin lagi baut yang tadi, yang 4. 1, 2, 3, 4. Kencangin lagi. Jangan lupa kencangin. Kendor nanti saya terima
Semua orang nanti pintunya lepas. Oke, itu setelan pertama. Setelan kedua, oke, setelan keduanya, katakanlah kita lihat dari sudut pandang depan daun pintu ya. Nah, ini depan daun pintu, kusen daun pintu, arah bukanya begini kan tadi kan. Kita yang perhatikan untuk penyetelan apa nih, celah ini nih, satu garis ini yang biasa tukang-tukang ngomongnya NUT, nut ya. Nah, untuk penyetelnya gimana? Ini tampak depan ya, tampak depan. Celahnya tipis nih, katakan wah nggak mau ah, celahnya terlalu tipis, mau digedein bisa. Ini putar apa nih, nggak perlu dikendorin, nggak perlu diapa-apain. Nih yang tulisan door sebelum cover dipasang ya, nih 2 baut nih, atas bawah 2 baut. Kalau dikendorin berarti pintunya menjauh, maksudnya gapnya itu gede atau nutnya gede. Putar aja sampai nut yang dikendaki mau, katakanlah 5 atau 7 gitu. Gak bisa masuk serangga mungkin, gak bisa masuk udara mungkin. Putar ke kiri. Nah lihat lagi tuh, gede kan? Ini yang depan nih, kusen pintu, kusen pintu. Nih ntar lagi, ini ya, ingat ya, ini dan ini. Kalau dikendorin dia makin nut tadi itu makin gede. Kalau saya putar lagi ke arah kanan, ingat ya, berbarengan ya, atas dan bawah jumlahnya putarannya masih sama. Oke, kita lihat lagi tuh, kecil kan, jadi 3 mili ini. Oke, ini yang kedua udah selesai. Sekarang penyetelan yang ketiga apa nih? Penyetelan ketiga itu tadi kan naik turun udah, terus celah ini udah. Sekarang penyetelan apa? Penyetelan si daun pintu ini kan. Kalau kita lihat dari sini, ini bagian daun kan kadang-kadang ada seal nih, seal karet di sini. Di sini ada seal karet. Nah, si pintu ini digerakkan keluar atau ke dalam, menempel sama seal atau agak keluar ke arah seal. Oke ya, sekarang lihat dulu, diapain dulu nih. Oh, celahnya tuh segitu ya. Sekarang saya setel. Lagi-lagi penyetelannya seperti yang tadi pertama, lagi-lagi dikendorkan dan jangan dilepas, dikendorkan aja bautnya. Ini 4 ya, jadi baut yang dikendorin 1, 2, 3, 4. Kendorin aja setengah putaran atau 1 putaran cukup. Udah, kalau udah 4-4-nya udah kendor, ngapain bang? Kan tadi kan nutnya kan yang di sini nih kan dapet, mau jauhin bisa, cuman ngejauhinnya nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa sebesar yang kayak tadi tuh, yang dari sini atau dari yang sini itu nggak usah gede-gede. Batasannya itu 3 mili mentok ya, karena pergerakan ini badan ini ya. Yang diputar mana bang? Ini nih, di bawah sini ada baut kecil nih. Saya zoom lagi. Nah, nih saya tunjukin ya. Nah, di dalam sini, nih, ini baut L nih. Ini baut L. Ini semua baut L, 1, 2, 3, 4. Bawah juga sama. Ya. 1, 2, 3, 4. Nih, ngumpet nih, kecil di bawah.
itu bisa diakses, nggak perlu takut nggak bisa diakses, asal menggunakan kunci L yang benar. Ini semua di setel menggunakan kunci L nomor 4 atau 4 mili ya. Kalau berhubung ini saya pakai yang letter T. Tuh masuk kan, tuh ya, nih ini atas. Oke, penyetelannya gimana bang? Kan tadi udah kendor nih. Ini kak, saya putar ya. Kalau saya putar ke arah kanan nih, ke arah kemari, jadi si ini geraknya ke sana. Tonton ya. Tuh, gerakan. Tuh, gerakannya nggak banyak, nggak sampai 7 mili atau berapa. Dia hanya 3 ke depan. Oke, ke depan. Yang bawah juga sama. Putar bukan ke kanan tapi ke kiri lawan arah. Tuh, ini udah mentok. Oke, udah mentok. Kalau udah, kencengin lagi bautnya. Jangan dikendorin bawa pulang gitu, mungkin buat motor situ, jangan. Oke, udah. Kita lihat hasilnya ya. Tuh, gede kan? Tuh, ini udah cukup, batasan 3 mili itu udah cukup untuk seal. Oke ya, nggak ada lagi ya yang mau tanyain ya. Oh ya, satu lagi. Untuk penyetelan Tectus, ketika satu daun pintu dipasang 3 atau 2, diusahakan itu pintu ditahan dulu pada saat kondisi dibuka. Ditahan dulu bagian bawahnya, lalu disetel engsel yang bagian bawah dulu sampai ke atas. Kenapa demikian? Karena kan ya lagi-lagi masalah berat. Bobot kan itu faktornya kan ke bawah, neken. Berarti ditahan dulu baru sambil setelnya dari bawah ke atas, diurut. Jadi penyetelannya itu bautnya itu sama. Dan seterusnya sampai ke atas. 1, 2 dan seterusnya ke atas. Oke? Thank you.